Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo, selamat siang calon siswa baru SMP Negeri 12 Denpasar. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi mengenai simulasi penyelesaian suatu masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar. Adapun tim penyaji dalam materi MPLS kali ini yaitu Bapak Komang Adiputra, Ibu Ketut Anita Parwati, dan Ibu Agung Kartika Natalia. Kita mulai dengan pembelajaran di masa pandemi. Pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Ada dua model pembelajaran yang kita laksanakan di masa pandemi, yaitu pembelajaran daring atau pembelajaran online, dan yang berikutnya adalah pembelajaran luring atau bisa juga kita sebut sebagai pembelajaran offline. Ternyata, bagi sebagian siswa, pembelajaran tidak bertatap muka langsung dengan guru masih dirasakan sangat sulit. Ayo, siapa yang seperti ini? Akibatnya, sebagian dari kalian merasa malas ketika akan melaksanakan pembelajaran dari rumah. Mengapa demikian? Penyebabnya antara lain: 1. Aktivitas yang monoton. Kalian menjalankan aktivitas yang sama setiap harinya sehingga merasa jenuh. Yang kedua yaitu kalian merasa kesepian karena kalian belajar sendiri. Berbeda jika belajar di sekolah, kalian bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan bapak ibu guru. Kemudian minimnya fasilitas belajar. Kalau di sekolah kalian ingin mencari buku bisa langsung ke perpustakaan. Lalu apa yang terjadi jika rasa malas itu dibiarkan? Yang jelas, semangat belajar akan menurun, kemudian kalian akan merasa semakin jenuh dan stres mengikuti pembelajaran. Akibat yang lebih jauh lagi, tugas-tugas yang diberikan oleh guru tidak terselesaikan dengan baik. Nah, berikut ini beberapa tips belajar sehat yang bisa kalian terapkan selama belajar dari rumah. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Tentu saja kita semua ingin segera belajar kembali bersama-sama di sekolah. Namun karena kondisi yang belum memungkinkan, kita coba menyemangati diri sendiri dengan menerapkan pikiran yang positif. Kita akan kembali membangkitkan semangat belajar. Bagaimana cara menanamkan pikiran positif? Kalian bisa mengikuti kata-kata yang saya berikan berikut ini. Jika ingin kembali belajar di sekolah, maka saat ini harus bersabar untuk belajar di rumah. Saya harus tetap semangat agar rantai penyebaran virus corona dapat terputus dan wabah corona segera hilang. Mudah-mudahan dengan kalimat tersebut bisa meningkatkan semangat kalian untuk belajar ya. Selanjutnya yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Suasana yang nyaman dalam belajar bagi setiap siswa tentunya berbeda. Ada siswa yang lebih nyaman ketika belajar sambil mendengarkan musik. Ada juga siswa yang lebih nyaman belajar jika dalam keadaan sunyi. Suasana yang nyaman juga akan didukung dengan lingkungan yang bersih. Kerapian serta kebersihan diperhatikan agar menambah mood atau semangat belajar kalian. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Kalian tentunya sudah mendapatkan jadwal pelajaran dari sekolah kan? Nah, kalian bisa mengkombinasikan dengan jadwal kegiatan di rumah. Dengan adanya jadwal belajar harian tersebut, maka kegiatan kalian sehari-hari dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Kemudian yang keempat, jangan malu untuk bertanya. Karena sekarang kondisi kalian harus belajar mandiri dari rumah, maka jika ada hal-hal yang kurang dipahami, segera tanyakan dengan bapak ibu guru, atau mungkin bisa bertanya pada teman yang paham, atau bisa juga kalian bisa berinovasi dengan memanfaatkan media-media yang dapat digunakan untuk belajar. Misalnya mencari referensi tugas melalui internet atau buku yang lain.
Kemudian yang kelima, tetap menjaga kesehatan selama BDR. Bagaimana caranya? Kalian bisa memulai dengan menjaga posisi yang benar ketika duduk saat menulis atau membaca. Rutin minum air putih agar tidak dehidrasi. Dan karena kalian BDR, kalian bisa menyediakan makanan ringan atau camilan. Selain 5 tips yang sudah saya sampaikan tadi, kalian juga bisa menerapkan tips-tips berikut ini. Tips belajar daring supaya tidak boring.